kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Di hari ini masih kita dipertemukan program yang ditunggu ini, sehat bersama Rumah Sakit Putri Kebudayaan. Dan tanpa terasa kita di 26 Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan juga dengan 28 April 2022 Miladiah. Cepat waktu bergulir, bagaimana dengan diri dan kegiatan kita di tahun Ramadan kali ini. Sehingga kita mampu meraih sukses dan kita ingin ibadah, tapi terkadang fisik kita tidak mampu untuk bisa bertahan. Terutama ada yang mengganjal, terutama soal ginjal. Gimana ibadah kita di tengah Ramadan? Seperti apa mengenal permasalahan ginjal dalam kehidupan kita? Kita akan kaji nanti. Dan salawat teriring salam juga kita utarakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tunjuk ajar bagaimana protokol kebersihan sebenarnya sudah diberikan oleh Nabi kita. Bagaimana cara mengalaminya dalam sejarah. Baik, di studio sudah hadir narasumber yang expert yang membahas soal ginjal dan bagaimana cara mengenalai penyakit atau dalam tanda petik ini supaya kita selalu sehat dari rumah sakit. Apresiasi hari ini Rumah Sakit Putri Kebudayaan. Saya kenalkan ke hadapan pemirsa karena di live ya secara Instagram kali ini. Ya, ini ada pertama Dokter Wijaya Putri, dokter dari Rumah Sakit Putri Kebudayaan. Apa kabar dok? Masya Allah. Lancar puasanya ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jangan lancar. Tadi kita kenalin. Oke. Baik, ada lagi yang paling ujung dulu. Ini ada Ayunita. Ayunita ini adalah administrasi di bagian klinik ginjal di Rumah Sakit Putri Kebudayaan. Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini panggilannya siapa nih? Ayu atau Nita? Nah, kita dulu paparkan dulu. Ini sebenarnya ginjal itu fungsinya pada manusia itu apa saja dan kalaupun sedikit ada yang terganggu, bagian mananya yang sering mengalami? Kita jelaskan dulu, kita ke dokter dulu boleh ya, Pak Rudi dan Ibu Nita Ayu ya, oke Mbak Ayu, oke. Kita ke dokter Wijaya Putri. Dok, ini fungsi ginjal ini pada manusia. Nah, sebenarnya kita pertama harus tahu dulu ya, ginjal sih gimana ekspresi yang kita tahu adalah pembuangan. Oke. Nah, dia berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme dan juga membuang cairan. Dan hasil akhir itu seperti urin atau air seni. Ya. Jadi di situ tempat istilahnya kalau orang cakap takbiran itu saringan. Iya. Nah itu dia tadi bagaimana cara mengolah pecah piring. Nah disaring dulu. Nah tadi cuci popon Kak Sande boleh tak tanya Kak Dokter kita kali ini ya. Nah kita buku di taliannya di 0811 775 1023. Ambil telepon bimbit sekarang jika saringan Anda kurang berfungsi. Nanti ada dokter kita yang cakap. Dokter Wijaya Putri. Bagi Anda yang berada di Batam dan di ranah Florio atau Anda juga bisa berpartisipasi karena kita juga teman-teman di Timur Tengah juga dengar. Nah, Anda bisa akses langsung di www.hijrah.com di live streaming di TuneIn Radio Garden 102. Baik. Nah, ini kita coba pandu nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia. Jadi tadi ini sebenarnya saringan dan dibilang penting juga memang penting kan ini alat-alat dalam. Satu gak berfungsi ngaruh pada yang lain. Oke. Nah, ciri-ciri ginjal bermasalah. Nah, ini bagaimana? Ini kayaknya pertanyaan gimana gitu kan? Kayaknya ini ngaruhnya ke ginjal. Ini kayaknya ginjal yang bermasalah. Bagaimana kita mengetahui? Ya, kembali lagi ya. Tadi sebenarnya fungsi ginjal itu bukan hanya ekspresi. Oke, pembuangan ya. Iya, pembuangan. Yang kedua itu dia sebagai sekresi hasil hormon. Jadi hormon-hormon yang dihasilkan itu bisa mempengaruhi tekanan darah, metabolisme kalsium pada tulang, kemudian juga dia berfungsi sebagai organ untuk menjaga keseimbangan cairan dan juga keseimbangan elektrolit. Selain itu, satu lagi yaitu untuk menghasilkan hormon yang membantu pembentukan sel darah merah. Itu fungsinya. Jadi kalau fungsinya kan banyak tuh setelah dipaparkan tadi. Jadi ciri-ciri penyakit
Benar. penyakit ginjal bermasalah ya. Hmm. Tergantung dulu dari penyakit ginjalnya. Gitu. Ada penyakit ginjal yang tidak terlalu berat, ada juga yang terlalu berat. Yang terlalu berat itu dia gagal ginjal, di mana fungsinya memang gagal secara keseluruhan. Yang tidak termasuk terlalu berat itu seperti infeksi saluran kemih, kemudian batuk, bisa ginjal, bisa infeksi yang lain, contohnya ginjal nephrologi dan sebagainya. Oke, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya keluarga hijrah kita terbebas lah dari apa yang diomongin dokter Widya. Karena dari situ juga dengerinnya ya gimana ekspresi pembuangan tadi dan juga ada sekresi untuk menciptakan hormon-hormon begitu. Nah ini kalau kita detail nih dok, jenis-jenis penyakit ginjal apa aja nih dok? Seperti yang sudah saya paparkan tadi ya, ada penyakit ginjal yang tidak berat. Tidak berat itu seperti infeksi saluran kemih, kemudian bisa batu ginjal atau batu saluran kemih yang lainnya, kemudian ada juga sindrom nekrotik namanya. Dan ada juga yang sering disebut-sebut sama masyarakat ispa ginjal. Itu termasuk penyakit-penyakit yang tidak terlalu berat jika ditangani dengan benar. Nah, yang agak terlalu berat yaitu penyakit gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itu secara garis besar ada gagal ginjal akut dan ada gagal ginjal kronis. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat ini kan ada kategori kan ada orang bilang pakai stadium. Benar. Kalau bisa bicara stadium mau ngeri sedap deh. Nah intinya kalau keluarga hijrah jangan sampai Anda mengalami stadium. Nah ini ciri-ciri gimana nih? Ini kategori stadium berapa dan penyakit apa begitu? Ini sudah bisa agak detail lagi nih dok. Silakan dok. Jadi sebenarnya pada stadium itu mungkin kita lebih ke penyakit gagal ginjal kronis ya. Gagal ginjal kronis. Iya. Penyakit gagal ginjal kronis itu sih cenderung ginjalnya untuk kembali sehat itu agak sulit ya, tergantung dengan stadium-stadiumnya tadi. Nah biasanya stadium 1 atau 2 itu malah tidak bergejala. Gitu. Ya sering keterlambatan sih ketahuannya, biasa ketahuan itu setelah di stadium 4 kebanyakan. Dimana kalau stadium 3 itu biasa yang timbul gejala-gejalanya itu seperti mual muntah, seperti orang penyakit asam lambung, mual muntah. Kemudian kayak orang punya HB rendah gitu, lemah, tidak bisa maksimal. Terus paling sering juga sih bisa kita lihat dari kencing. Biasanya air seni ya? Iya. Kita air seni atau urinnya itu bisa lebih sedikit daripada orang normal, atau misalnya ada keluar darah pada air seninya, atau juga bisa air seni itu lebih pekat, bahkan sampai kadang berbusa. Baik, dari keluarga hijrah mungkin kita lebih detail dan mengenal ciri-cirinya nanti ya secara spesifik. Baik, jangan berpindah channel terlebih dahulu. Kita akan kaji lebih detail nanti, juga ada didampingi bagaimana sih kalau kita sakit ginjal merujuknya langsung pada administrasinya. Nah, nanti kita bicara dengan Ayudita dan juga dengan bagaimana manajerialkan suatu rumah sakit, pasti dengan ada penanganan khusus enggak dan kind of terapi dan spesifik. Nanti kita coba detail apa aja kecanggihan dimiliki oleh RSPK. Jangan berpindah channel keluarga hijrah, stay on in 102.3 FM. Kita nanti akan kembali masih di Sehat Bersama Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Bisa ditutup lagi nih. Dok, nanti kita coba ini dok. Tadi kan jenis-jenis penyakit ya. Nah, mungkin agak lebih spesifik. Misal salah satunya mungkin ini tadi apa ini penyakit gagal ginjal kronis. Itu ciri-cirinya apa? Jadi satu kita kan dari urin ya kita Begini ya, sebenarnya kalau penyakit gagal ginjal nggak bisa seperti itu sih. Iya, kalau dari universalnya aja kita tahu ya. Nah ini kan ginjal kita kan ada 2 ya. Iya, ada 2 benar. Oke, nah ini kita coba kaji lagi. Kalau bagusnya sih menurut saya ya, penyebab-penyebab yang sering aja. Benar, oke umumnya ya. Karena sebenarnya yang mungkin takutin itu kan dari gagal ginjal ini cuci darah.
berdinas. Berarti harus tahu dulu penyebabnya itu apa. Namanya siapa? Mungkin lebih biar kelihatan. Sampai kecil ya Pak. Ini masuk semua ya Mas? Iya. Oke, oh, bisa cek posisi ya. Ada orang dari manajemen. Iya, makanya. Sama lagi yang mesti kita bahas ya. Ngomong kita bahas apa lagi ya? Ini pertanyaannya gampang-gampang. Gampang. Jawabannya susah. Hah? Masih ingat? Masih. Dokter Jia. Oh, dari situ pikirannya. Nanti ketika dokter mau untuk meyakinkan audiens, dokter lihat aja ke kamera itu. Oh gitu Gak ya. masalah, kita mau sebenarnya radio bisa mau berdiri siarannya, mau pegang lebih nggak ada kalau sebut nanti manusia. Biasanya kamu, tapi tetap pakai ini ya, jadi bener agak lebih fokus. Boleh nanti lihat lensa kamera ini ya. Boleh nanti kalau ini kan live juga di apa? IG atau apa? Oke, ada samaannya enggak dari Nah, misalkan healthy, kalau kita untuk masakan healthy food, oke. Kalau saya tuh green zone atau sobat cleaners gitu kan. Ada ciptakanlah sapaannya. Ini bisa jadi ada sobat hijrah atau pendengar setia hijrah. Nah, bisa jadi nanti ngadepnya ke kamera. Ketika dokter gigi, nah ciri-cirinya sahabat hijrah juga boleh atau kita biasanya keluarga hijrah. Keluarga hijrah nih ciri-cirinya seperti ini. Kita nanti bahas ini. Biasa kita sahabat RSBK sama. Boleh digabungin sahabat RSBK dan keluarga hijrah. Nah, itu gabungin. Tapi boleh lihat yang di sana. Boleh. Kalau itu untuk meyakinkan audiens atau pendengar. Kita sampai jam 3 ya. Mau berbuka di sini kan? Berpuasa semua kan? Kap? Enggak Pak. Atasnya agak ceria gitu. Masih seger kan? Masih seger. Soalnya dari duduk situ pindah-pindah sana. Kita lagi pindah ke sana. Oke, kita siap jawab. Well, jadi kompas jam proses pastinya ya konsen untuk kontri akan di sehat bersama RSBK. Nah, ini luar biasa sekali. Bagaimana mengenal permasalahan ginjal? Ujuk-ujuk, aduh, nanti jangan sampai Anda ginjal ada mengalami gangguan. Nah, jadi kita coba paparkan tadi apa sebenarnya ginjal dan alat apa itu ginjal sejatinya. Tapi yang pasti ini kami rewind kembali di ginjal ini ibarat kalau kita setiap makanan kita asup, disitulah proses penyaringan. Nah, dari hasil saringannya tadi dari ada yang orang cakap tuh air seni kita, air kencing kita nih, nah warna kebubusan tuh sampai seperti itu yang normalnya dia dijabarkan ya dok ya. Oke, nah kita lanjut sebelum ke Mbak Ayu dan juga Pak Farudi. Kita tadi nih ada jenis penyakit ginjalnya itu ada beberapa nama ya yang kadang kita lihat ini takut kita dengerin, tapi kita harus tahu, jangan ditakuti, harus dicermati dan diobati begitu ya. Oke. Nah, ginjal sebenarnya dok kan ada dua. Iya benar. Oke, kanan dan kiri ya benar ya. Benar. Iya benar. Nah ini kan dua-duanya. Apakah dalam yang kita asup, makanan-makanan yang kita makan, minuman yang kita asup, gitu, langsung dia berbagi rata? Atau kayak kita nih mengunyah di gigi ya, biasa kadang kita gunain sebelah kiri aja, karena dianggurin kasihan gitu. Nah di ginjal, apakah seperti itu juga?
Kalau di ginjal dia langsung berbalik. Sama seperti kita bernapas langsung masuk ke dalam paru-paru. Oh, gitu. Saya pikir udah bisa dulu deh ke kiri, ke kanan aja dulu. Tidak ya, tetap ya natural ya. Natural. Oh, Cuma Masya Allah. saat dia ada yang bermasalah satu, jadi kerjanya diambil oleh besoknya lagi. Oh, kayaknya kita harus belajar dari ginjal ya. Jadi kita nggak kerjaan saya biarin aja gitu. Dia kalau dia yang something trouble dia take over. Oh, Masya Allah. Nah, apa yang terjadi? Ini kita ke ini dulu deh, ke penyakitnya ya. Iya, Oke. Nah, kita kan tidak bisa menspesifikasi istilahnya ini kalau ginjal, kalau air seni kita agak kemerahan, ujung-ujungnya nanti ada warna merah mungkin darah. iya. Nah, boleh terjadi indikasi ini ginjal kita atau kanan? Tidak bisa. Oh, Tidak bisa. Oke. Jadi seperti itu. Mhm. Sebenarnya memang kalau kita perhatikan, kita rajin melihat dengan warna yuret atau warna air seni kita itu lebih bagus sih sebenarnya untuk kita tahu apakah ginjal kita sehat atau tidak, apakah Oke. hidrasi dengan baik atau tidak. Baik. Tapi untuk mengetahui benar itu masalah pada ginjal atau tidak, terus ginjal kiri apa kanan yang bermasalah, itu otomatis ada pemeriksaan lebih lanjut. Makanya ketika kita mengamati kenapa kencing saya bermasalah ya, kenapa urin saya kok beda nih dari biasanya, kita sebaiknya kontrol ke dokter. Nanti di situ baru dijelaskan lebih lanjut setelah hasil pemeriksaan itu. Oke, normally sebagai manusia gitu kan ya, kalau kita lihat ini kita minum dan keluar ada persentase nggak ya? Kira-kira kita minum kan 2 liter ya biasanya ya, lebih ya? Kalau misalnya di iklan-iklan dibilang minumnya 2 liter ya, Oh, benar. tapi itu tergantung dengan kondisi tubuh seseorang. Tergantung. Oke, benar. Nah, setelah katakanlah kita natural 2 liter kita konsumsi, seberapa daya absorb our body, istilahnya penyerapan tubuh sehingga nanti penyaringan itu keluar itu berapa ini, berapa yang harus kita keluarkan yang normal saja, terus warnanya. Jadi sebenarnya intake itu harus sama dengan outputnya. Jadi harus sama biar dia balance. Seperti kayak pemasukan harus sama dengan pengeluaran. Jadi dia balance karena tubuh kita itu udah normalnya seperti itu. Cara tubuh kita kan sebagian besar terdiri dari cairan. Oke. Jadi otomatis kalau intake cairan kita berlebih, pengeluarannya harus mengikuti hal seperti itu. Dan pengeluaran air itu dalam tubuh bukan hanya dari air seni, tapi bisa dari keringat. Oke. Dan ada penguapan yang otomatis akan keluar seperti itu sih. Oke. Nah, yang normal warna urin kita itu warna apa? Warnanya jernih, seperti yang banyak di iklan-iklan. Iklan lagi. Tapi ada juga ini nih ketika dia minum sekarang warna-warni banyak ya, Iya. apalagi jajanan pasar gitu kan, itu seberapa resiko terhadap urin kita? Wah, kalau kita minum minuman yang terlalu banyak warna atau yang berperasa tinggi, itu malah mempengaruhi kerja dari ginjal itu sendiri. Kerjanya jadi berat. Okay. Kalau ginjalnya lagi sehat, oke dia bisa bantu, tapi makin lama itu makin memperberat, akhirnya dia bisa rusak juga. Bukan hanya minuman sih sebenarnya makan makanan yang berperasa tinggi juga seperti jengkol ya. Oh. Yang paling sering sih. Jadi ya keluarga hijrah yang suka jengkol hati-hati. Apalagi aromaterapinya. Oh begitu. Nah ini dok, kalau kita lihat ini kan tadi ada 2 nih dok. Terbayang nggak ginjal kita? Satu. Ada orang yang bilang satu ginjal. Oke. Nah ini apa yang terjadi jika kita ginjal kita satu? Iya, secara normalnya kan memang dia 2 ya. Benar. Bisa menjalankan fungsi tubuh secara normal. Kalau satu, berarti dia tidak bisa bekerja optimal. Jadi kalau misalnya dia penyaringannya itu bagus gitu dengan banyak dengan makanan yang seperti biasa, otomatis ketika dia udah kurang satu, kita harus lebih menjaga lagi. Nah itu dia. Yang mungkin kalau kali ada something trouble udah take over ke kiri. Nah kiri yang salah satunya juga ke kanan. Kebayang kalau satu. Saya sih kebayangkan gitu. Mudah-mudahan ya kita terus menjaga. Nah ini dok, adakah efek-efek samping dok jika kita jarang minum air putih biasa kan perbanyaklah konsumsi air putih atau air mineral gitu kan. Kadang orang kan ada yang soda gitu, terus ada yang ngegas gitu. Iya. Sampai ngomongnya tuh ngegas juga gitu. Iya. Kadang gitu. Iya. Ini
apa? Ada efek samping nggak? Kalau kita tidak minum air putih dengan cukup ya, Hmm. pasti ada. Sebenarnya minum air putih itu harus sesuai dengan takarannya. Tidak boleh Oke. terlalu lebih, juga tidak boleh terlalu kurang. Hmm. Gitu. Karena intake cairan itu mempengaruhi juga dengan keseimbangan Hmm. kerja tubuh untuk mengatur keseimbangan cairan, elektrolit dan segala macamnya tadi. Oke. Jadi kalau dia terlalu berlebihan tidak baik, terlalu kurang juga tidak baik. Masya Allah. Oke. Ya dok, lagi nih dok. Apakah ada obat-obatan yang dapat merusak fungsi ginjal? Nah, kan kadang kita gini nih, dikasih ini nanti makan 3 kali sehari kan banyak nih. Iya. Ini jangan ini bikin saya ngantuk deh, tinggalin dulu. Nah, kadang juga ada indikasi nggak ke ginjal gitu kan? Kita who knows ya, sebagai masyarakat umum, ketika ada terindikasi penyakit lain berbeda, ada yang nggak obat-obat yang mungkin ya tanpa pengetahuan kita ini ternyata menyerang ginjal kita? Oh, ini sih yang mau saya tekankan ya untuk Iya. sahabat hijrah dan Keluarga keluarga hijrah. keluarga hijrah, sahabat RSBK, jangan sembarangan minum obat. Nah, itu dia. Oke. Obat yang paling berat itu sih yang mempengaruhi fungsi ginjal paling banyak itu adalah anti nyeri. Anti nyeri? Iya, anti nyeri, antibiotik dan juga beberapa suplemen ya. Suplemen contohnya kayak suplemen yang biasa sering diminum sama binaragawan, nah itu cukup memperberat fungsi ginjal. Oh, Masya Allah. Oke. Orang kan sering ya beli sakit kepala tuh nanti beli obat warung tuh sembarangan. Sedangkan obat itu ada takarannya sendiri. Meminum obat dengan tidak tepat itu tidak boleh. Oke. Gitu. Makanya memang disarankan untuk kalau misalnya mengalami suatu keluhan memang harus berobat karena di dokter itu sendiri pasti akan menyesuaikan. Oke. Ini ngomong juga antibiotik ya, kalau kita lihat ini nih, lalu saya kok udah sembuh. Antibiotiknya masih ada tinggal 6 biji. Iya. Tapi biarin itu besok. Jadi itu lebih berbahaya lagi dok ya? Itu tidak boleh. Untuk disimpan untuk besok kan? Tidak boleh sama sekali. Oke, itu mungkin nanti tomorrow. What can I do today that use it and use it Oke. Tapi yang keluarga hijrah, Anda yang ingin bergabung, kita coba angkat dulu ya. Oke, kita jawab dulu ini. Oke, kita ke Singapura terlebih dahulu. Oke. Ini Bu Ayu dan sama Pak Fardi diam aja. Nanti tanya. Nanti ada. Oke ya. Ini oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Mahmud Syahid dari Singapura, dari Pasiris ya. Oke. Saya seringnya minum jus dragon fruit. Oke. Dragon fruitnya buah naga. So, what kind of color the white papaya and the red papaya? Mungkin the red. Oke. Jenis merah 5. Nah, oke, ini ada 2 variannya. Apabila urinating air itu bertukar warna merah. Nah, ketika kita minum nih, nah kita keluar urin yang warna merah. Apa jika saya sering minum air jus tersebut bisa efek ginjal? Nah, ini kan ada nih kind of fruits yang kadang tanpa disadari dan ini sebenarnya merusak ginjal begitu. Nah, kita klarifikasi langsung. Oke, thank you so much Pak Mahmud, saya from Singapore. Sebenarnya sih ya seperti yang disarankan oleh tadi ya, makanan minum itu tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi makanan secukupnya saja gitu. Tidak boleh terlalu berlebihan juga. Nah kalau misalnya dia menyebabkan perubahan warna dari air seni itu memang benar sih. Kalau misalnya dia makan buah naga atau vitamin-vitamin yang ada juga vitamin yang menyebabkan kencing kita tuh berwarna, salah satunya itu vitamin B12. Iya, ada yang warna oranye langsung. Iya benar. Terus kalau misalnya kita minum lagi sedang pengobatan TB paru misalnya, itu juga warna air seninya juga berbeda. Benar. Itu sebenarnya tidak bersalah sih. Oke. Nah, kadang ada juga ya, kadang buahnya kecil gitu. Kita konsumsi pun merah kan gitu kan, jadi ngeri-ngeri juga gitu kan. Oke. Malah kalau misalnya harusnya nih warna urinnya berubah, tapi tidak berubah saat kita mengkonsumsi itu, berarti mungkin ada masalah juga. Baik, Masya Allah. Baik, Pak Mahmud saya from Facility Singapore, tapi jangan berlebihan ya. Oke, jadi kalau jangan berlebihan itu maksudnya kalau Pak Mahmud saya punya banyak dragon fruit ya bagi ke sana gitu. gitu. Udah langsung tahu nih pasti. Oke. Baik, jadi kita dari Singapura kita ke Sumatera Barat ya. Oke. Jauh kita merambah di sini. Oke, assalamualaikum Bang Muslim, waalaikumsalam. Dokter media semua kru yang dan narasumber yang lain semoga sehat selalu. Amin. Saya mau tanya nih dok,
Dari hasil pemeriksaan radiologi, dok, nih, apakah ginjal saya masih sehat dan bagaimana menjaga ginjal biar ini. Oke, ini ada yang terpotong dulu, kita tahan dulu nih ya. Ada yang bergabung, kita coba angkat dulu ya. Oke, boleh ya dok ya? Oke, kita tahan dulu Devi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gusti, apa kabar? Masya Allah, kita ke Singapura lagi. Oke, Masya Allah dengan Miss Ellie. Oke, kita ada dokter Widya di sini. Silakan, Miss Ellie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Dok, saya mau tanya sedikit, ada yang sedikit berbeda juga dengan masalah ginjal ya. Saya tanyakan, apakah kalau kita mau masak sayuran yang berwarna hijau itu kan, kalau nggak habis, ada orang sukanya ini apa disimpan untuk besok. Apakah itu benar akan menimbulkan kanker colon cancer atau sebangsa apa ya itu kronik-kroniknya yang di dalam perut itu kan. Yang kedua, kita kan kadang-kadang kadang-kadang ya seandainya seseorang mengkonsumsi yang sering dikonsumsi itu seperti paracetamol itu yang berkepanjangan, apakah ada juga gangguan ke ginjal kita? Dan yang kedua, vitamin. Di samping kita mengkonsumsi makanan yang sehat, kita juga kadang-kadang ada titik jenuh juga, kadang-kadang kita mengkonsumsi vitamin gitu, seperti multivitamin lah, yang tadi disebut komplit lah, vitamin itu suplemen. Apakah itu juga mengganggu ginjal kita kalau dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama? Dan berapa kira-kira manusia itu dewasa untuk mengkonsumsi tambahan vitamin yang pas atau yang cocok gitu, yang apa maksudnya yang ideal gitu, yang tidak ideal, yes. Dan yang ketiga, apakah kalau kita seandainya pukul 9 malam kita tidur, sebelum tidur mengkonsumsi 1 liter air atau semisalnya, dan nanti jadi di kisaran pukul 5 atau pukul 4 kita terbangun membuang air seni, apakah itu juga ginjal kita sudah bermasalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kencang dia ngomong, dia mau masak soalnya. Banyak ya pertanyaannya. Oke, ini momen berbuka hari ini apa? Oke, ini menarik ya dan natural dan itu kebanyakan kan biasanya nih sayur. Kita lihat ini kalau with the 60 seconds ya, kalau itu kalau terlalu lama dia kan nanti ada tumbuh putih-putihnya. Biasanya kalau kita apa ya sayur bayam. Nah, seberapa lama sih boleh disimpan atau tidak? Nah, ini kan nanti kalau kita setelah disimpan nanti kita konsumsi apakah menyerang ginjal kita? Itu satu tadi. Terus ada lagi yang tadi apa ya, kalau kita minum paracetamol mungkin berlebihan atau mungkin keseringan sakit ini pasti kita tuju obat itu terus. Oke. Kadang ada sakit kepala neuralgia. Nah, dia minum neuralgia terus gitu kan. Kalau ada neuralgia dia nggak makan. Oke, nggak ada kan doktrinnya di brainnya. Oke. Jadi dok, silakan dijawab. Jadi yang pertama ya, kalau untuk sayuran, ya sih sebenarnya kita itu kalau untuk sayuran itu sendiri sebaiknya masak secukupnya seberapa kita mau makan. Jangan terlalu berlebihan, jangan disimpan terlalu lama, itu memang tidak baik. Memang kebanyakan katanya itu bisa membuat kanker kolon, yang memang sih ada yang menyebutkan seperti itu. Oke, dan kroni-kroninya tadi juga. Kalau berhubungan sama ginjal sih tidak ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, masalah paracetamol atau multivitamin tadi. Benar. Kalau untuk paracetamol itu kan sebagai anti nyeri nanti digunakan. Iya. Sebenarnya penggunaan rutin secara jangka panjang itu tidak baik juga, bukan hanya ke ginjal saja, bisa nanti ke hati juga. Itu karena dia metabolismenya itu lebih di hati. Nah, cara menghindari gimana? Biasanya kalau dia sakit pasti tertuju ke satu obat. Kalau nggak minum obat itu tambah sakit gitu nih dok. Jadi bagaimana cara menghilangkan obat itu sakit juga sembuh? Pertama harus cari tahu dulu nih penyebab penyakitnya apa. Apakah memang perlu untuk penggunaan anti nyeri? Karena tidak mungkin gejalanya timbul terus-terusan. Pasti harus ada dulu penyebabnya. Harus diobati sebabnya dulu.
coba untuk mengurangi gejalanya untuk berkelanjutan. Oke, dan makan konsumsi paracetamol berkepanjangan itu juga tidak bagus ya. Oke. Nah, yang tadi yang dia minum begitu, apakah kita tahu kalau pagi-pagi kan kita bangun itu, nah apakah normal atau mungkin ginjalnya berpengaruh atau berisiko atau bermasalah? Tadi saya mau balik dulu ya. Oke. Pertanyaannya satu lagi itu tentang multivitamin. Iya benar, yang cocok, yang ideal katanya untuk usia. Iya, sebenarnya untuk konsumsi vitamin itu yang benar. Sebenarnya vitamin itu dibuat untuk apa? Vitamin itu dibuat jika seseorang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dari vitaminnya. Dimakan. Iya, Oke. sebenarnya Allah itu udah menciptakan gitu banyak di makanan yang ada gitu yang tersedia. Sebenarnya kalau kita makan cukup sayur mayur segalanya lengkap, ditambah dengan berjemur dengan baik gitu, ya sudah nggak masalah, tidak perlu tambahan multivitamin. Nah, kita minum vitamin ketika kita asupannya itu kurang gitu. Itu tergantung lagi sebenarnya nanti berapa kalau kecukupannya, karena setiap usia itu beda-beda angka kecukupan. Masya Allah. Tapi yang lebih natural itu lebih dianjurkan. Iya, Masya Allah. Nah, soal tadi buang air seni. buang air seni. Nah, tadi kan kita udah bahas ya kalau sebenarnya cairan itu intake cairan tidak boleh terlalu lebih, tidak boleh juga terlalu kurang. Jadi kalau misalnya nih secara kasarnya saja ya, normalnya itu kita intake cairan kita itu sekitar 30 ml per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalnya nih beratnya 50 kilo, berarti kita minum sekitar 1,5 liter cairan ya, bukan hanya air putih. Sedangkan intake cairan kita itu bukan hanya air, kan ada juga di sayur, di buah, atau nanti di masakan kita. Berarti kalau nanti setelah kita kurangin dengan apa yang kita konsumsi, barulah masuk ke cairan sekitar 80% biasanya. Nah, ritmenya lagi. Ketika kita udah berat kita 50, terus kita udah minum ada 1,5 tadi, kita udah sampai 2 liter lah. Nah, kadang ada orang yang berkeseringan ke kamar kecil. Nah, apakah ini ada dampak atau mungkin diprediksi tertuju ke ginjal? Kalau dibilang spesifik ke ginjal, tidak juga ya, karena ada beberapa penyakit yang memang dia frekuensi buang air seninya itu lebih sering, terutama pada malam hari. Hanya saja pada penyakit kencing manis. Kalau pada penyakit kencing manis memang lebih tidur malam sering terbangun karena seringnya buang air kecil. Tapi kalau untuk masalah buang air kecil, minumnya banyak, buang air kecilnya banyak, ya otomatis benar dong. Baik. Halo ya, Miss Rio from Singapore, dia di Bedok. Kita tadi lanjutkan yang dari Sumatera Barat, Padang ini. Ini tadi sempat terputus ini. Masih membuka WhatsApp Anda dan juga line telepon yang terbuka. Saya mau tanya dok, dari hasil pemeriksaan radiologi dok, apakah ginjal saya masih sehat dan bagaimana menjaga ginjal biar selalu sehat? Pekerjaan saya tukang jahit dok, umurnya 40 tahun. Nah, tanggal 5 kemarin nih dok, saya masuk rumah sakit diprediksi dokter leukemia dok. Nah, waktu masuk katanya HB-nya 2,3, tambah darah 6 kantong. Dan pulang dari rumah sakit HB saya 12. Maaf ya bang, curhatnya terlalu panjang. Terima kasih atas sarannya dok. Ini mumpung ada dokter gak apa-apa dok, Devi gitu. Kecuali ini curhatnya ke yang lain salah sasaran. Masya Allah. Kita baik, ini langsung dijawab nih dok. Dari hasil pemeriksaan ya. Sebenarnya modalitas untuk menentukan seorang itu mengalami penyakit gagal ginjal atau tidak itu bukan hanya dari radiologi, bukan hanya dari ronsen. Ada lagi modalitas yang lain seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal. Kalau untuk ginjal tentu fungsi ginjal dong, yang nanti hasilnya berupa ureum, creatinine, seperti itu. Terus ada satu lagi USG. Baik. Tidak serta-merta dari dari darah dan begitu ya dok ya. Tidak bisa satu, harus beberapa pemeriksaan. Tapi yang pasti kalau HB-nya 2,3 itu normal kan? Tidak normal. Tidak normal. Yang normalnya berapa dok? Kalau normalnya itu di atas 12, sekitar 12 sampai 15 lah kalau range. Itu jauh sekali. Pulang dari rumah sakit HB-nya langsung 12. Berarti udah normal kan?
Oke, dari awal dikasih 2,3. Nah, ternyata tambah darah 6 kantong. Oke, ya itu tidak serta merta mungkin pengaruh ke ginjal atau apa tidak ya Devi, tapi yang pasti pas banyak lagi pemeriksaan begitu ya dok ya. Oke, tapi yang pasti apa yang didengar ini minum yang berkecukupan, terus asupan makanan yang sesuai dan jangan sampai banyak minum obat yang berisiko juga dan nanti kinerja ginjal yang kadang membuat dia letih. Gitu. Oke, baik di belakang Devi kita coba angkat dulu lain telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh jadi langsung telepon, masya Allah. Oke silakan Devi. Ya Pak, ini hasilnya kan ada di dalam foto saya itu Pak. Oke baik. Nah saya tidak melihatkan ke dokter. Dokter bisa baca nggak? Ini karena dua ginjal, Oke. Dok. dua ginjal, Oke. dan normal diferensiasi konteks Oke. gula jelas dengan hiperek. Oke. Benar. Baik itu udah dibaca. Baik itu udah dibaca sama dokter lagi dilihat. Oke kita langsung jawab. Oke baik. Waalaikumsalam sehat selalu ya dok. Apa dokter? Devi ya. Oke, nah kita kayaknya berpikir dulu deh, gimana cara jawab? Dok, ini gimana dok? Kalau di sini ya kalau dari pesannya memang sesuai gambaran yang ditulis. Jadi kalau misalnya masuk ke bagian gagal ginjal itu tidak. Dan di sini memang dipertanyakan lagi bagaimana dengan lab fungsi ginjalnya. Nah itu seperti yang saya bilang tadi untuk menentukan penyakit ginjal itu bukan hanya dari satu modalitas. Itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Masya Allah. Baik. Devi, keep healthy dan yang masih tetap semangat di sana. Ini jauh-jauh dari Sumatera benar gitu. Oke. Ini teman-teman kita ini banyak yang mengincar. Mulai saya sapa yang dari Papua. Silakan saja mumpung ada Dokter Widya di sini ya. Jauh-jauh kita main hari ini. Oke. Ini ada lagi nih dok. Oke, kita terima kasih banyak nih dok sarannya dan masukannya dan jawabannya tadi dari Singapura juga. Oke, ini nih dok, pertanyaannya lagi ini. Oke, penyebab gagal ginjal kronis dok. Nah, itu apa saja? Nah, ini yang suka diabaikan. Kalau untuk spesial penyakit gagal ginjal kronis, setelah ditelusuri, setelah dilihat dengan maksudnya apa? Kan kita tuh punya semua pasien gagal ginjal yang terdaftar di Indonesia setelah ditelaah, rupanya penyebab paling tinggi itu adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi. Yang kedua itu adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Oke, gitu ya. Iya. Jadi buat sahabat RSBK ataupun keluarga hijrah yang mengalami dua penyakit terbesar itu, sebaiknya konsumsilah obatnya dengan benar, dengan tepat. Mengkonsumsi obat diabetes mellitus atau obat kencing manis dan obat hipertensi itu menurunkan resiko komplikasi lebih lanjut. Memang salah satunya itu adalah gagal ginjal. Jadi jangan bilang saya minum obat hipertensi setiap hari, lama-lama ginjal saya rusak, salah. Itu dia mempertahankan supaya progresivitas penyakit komplikasinya ke daerah ginjal itu berkurang. Jadi terbalik ya mindsetnya selama ini. Benar. Jadi kalau kita lihat ini tidak seperti itu, ternyata seperti ini. Nah, baik. Satu lagi. Kalau udah punya dua penyakit itu harus rutin kontrol ke dokternya, jangan mengabaikan kontrol. Baik. Kita di Singapura lagi ya dok ya. Boleh jauh lagi ya. Nak baju rayu. Dok katanya ini mau bertanya nih dok. Iya, antara cuci darah ginjal yang mana yang lebih disarankan? Cuci darah atau gunakan air? APD ya Pak. Benar. Kalau ditanya mending mana, saya juga bingung ya, karena itu tergantung dengan pasien itu sendiri. Kalau misalnya dia bekerja aktif, kan berarti dia tidak punya waktu gitu untuk melakukan cuci darah. Karena kalau untuk cuci darah itu dia kan punya jadwal-jadwalnya. Benar, ada temporarinya. Iya. Ada ritmenya. 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Dan setiap sesi itu bisa 4 sampai 5 jam. Itu tuh cuci darah aja. Benar. Belum untuk menunggunya lagi, untuk istirahat setelah cuci darahnya lagi. Jadi total habis waktu sekitar
lebih disarankan mana? Iya, itu tadi tergantung dengan kebutuhannya. Kalau Oke. misalnya dia ternyata lebih aktif nih, lebih bekerja aktif, Mhm. kemudian juga tidak ada masalah untuk melakukan CAPD atau Mhm. apa yang tadi pergantian air gitu, Oke, cuci dari perut. gunakan air katanya. Ya, Ah, oke. cuci dari perut kalau orang bilang. Oh. Boleh menggunakan CAPD. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu secara mandiri melakukan CAPD, Mhm. pilihan terbaiknya adalah cuci darah. Cuci darah. Kalau misalnya tanggapnya belum bisa dilakukan. Masya Allah. Bisa aja jangan dua-duanya lah. Aku dengerin. Iya. Baik dok, ini saya kasih juga di Bu Ayu mau Pak Farudin dengar gitu kan. Ini banyak lagi nih. Gak apa-apa ya kita jawab. Ya nggak apa-apa. Oke, benar ini. Bisa semangat sekali. Baik. Jadi kan udah banyak banget yang minat. Oh ya dok, kalau sering darah rendah, apa pengaruh juga nggak ginjal kita? Ini dari Singapura juga, oke. Darah rendah pengaruh juga nggak ke ginjal. Soalnya kita darah tinggi tadi kan. Iya. Nah, darah rendah gimana? Oke. Itu memang kalau penyebabnya paling sering itu Oke. darah rendah pengaruh tidak ke ginjal ya. Sebenarnya harus dicari tahu dulu penyebab dia tekanan darahnya itu rendah itu kenapa. Apakah normalis seperti itu atau tidak? Atau misalnya memang dia punya penyakit jantung gitu. Akhirnya yang membuat dia tekanan darahnya rendah. Kalau penyakit jantung juga bisa nanti berhubungan ke dengan ginjal karena salah satu tadi fungsi ginjal adalah mengatur tekanan darah atau menghasilkan hormon untuk Benar. darah. Iya. Baik. Dan kita ke Batam. Ini di sini ada. Akhirnya ada yang Oke, dari ada banyak juga yang Batam ini. Tenang dong, ini banyak kali. Oke, until the end of it. Oke. Baik, assalamualaikum dokter. Saya Abu Naufal dari Batam. Saya pernah sakit infeksi saluran kemih. Sudah 2 kali kambuh. Ada kawan yang menyarankan waktu buang air seni jangan berdiri. Sunahnya memang duduk ya. Oke, memang kalau kita lihat ini Nabi dulu waktu buang air kecil jaga jongkok. Nah, alhamdulillah katanya sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi. Pertanyaannya dok, catat ya dok. Apakah sering-sering infeksi akan terkena ginjal juga nggak ya? Kalau ditanya sering-sering infeksi bisa mengalami kerusakan ginjal atau enggak gitu kan ya. Oke, benar. Tergantung. Kalau misalnya infeksi saluran kemih itu dia bersifat naik. Kalau tidak diobati dia akan naik ke saluran lebih di atas. Dan bisa ujung-ujungnya ke ginjal. Kalau tidak ditangani dengan benar, ginjalnya pasti akan bermasalah. Masya Allah. Baik ya, ini Abu Naufal. Baik ya. Mudah-mudahan cepat sembuh lah kalau ada infeksi karena kita ngeri juga ya istilahnya mungkin jangan sampai lah harus kita jaga terutama organ-organ tubuh kita. Paham ya Bu Naufal di Batam, masih di Batam kita ke Bengkok. Oke. Ya. Oh iya benar. Assalamualaikum dok. Saya Pak Dadang. Saya mau jadi gitu deh. Nah, ada apa ya penyebab adanya batu ginjal? Oke. Di dalam tubuh kita dan bagaimana cara kita menghindarinya. Ya, tiba-tiba ini benar yang namanya batu, apakah real batu ini dok? Ya kan ada orang banyak gitu kan, setelah dioperasi masih lembek katanya batu. Nah ini batu yang kita lihat kasat mata, apakah itu adanya di tubuh kita atau mungkin batu dalam kind of medis itu apa sebenarnya? Dan terima kasih. Katanya bagaimana cara kita menghindarinya. Terima kasih, senang sekali bisa bergabung dalam program RSBK siang hari ini. Nah, silakan. Jadi kalau dibilang batu, beneran batu atau yang lain ya batu. Iya benar batu. Iya batu. Jadi sebenarnya batu itu terbentuk bisa jadi karena kita kan biasa konsumsi garam tuh. Nah biasa mineral-mineralnya itu menumpuk itu bisa jadi batu atau bisa jadi karena infeksi. Nah infeksi itu juga bisa menyebabkan batu. Gitu. Biasanya juga selain infeksi kita yang terlalu berlebihan ya terutama mineral garam terlalu berlebihan untuk mengkonsumsi garam ya. Mengkonsumsi garam ya banyak. Sebenarnya bukan hanya garam yang kita masak itu, tapi juga pengawet dan penyedap itu mengandung garam. Jadi jangan pernah disalahartikan kalau kita makan sosis itu dengan garam sedikit itu benar. Karena sosis itu pengawetnya adalah garam. Rata-rata pengawet itu adalah garam. Benar. Jadi kalau infeksinya berat, apalagi karena asinnya dia bisa menyebabkan kristalisasi. Benar sekali. Oke. Masya Allah. Selain itu juga asam urat juga bisa batu.
Masya Allah. Jadi gimana cara mencegahnya? Minum air putih yang cukup, Mhm. kemudian jangan pernah menahan. Nah, itu dia. Iya, ada kejadian nih, Dok. Naik angkot 5 jam. Ini 120 kilo soalnya. Jadi, bus-bus dulu kan nggak ada toilet. Nah, gimana? Aku ditahan-tahan. Ini gimana nih, Dok? Disuruh drivernya berhenti dulu ya, Pak sopir. Gitu kan. Itu solusi yang tepat ya. Ini menarik sekali. Oke, kita ke ini nih. Ini lagi. Assalamualaikum. Salam kenal buat yang di Singapura katanya. Ini tadi apa katanya? Oke. Ini banyak banget ya. Ada AMLO 5 mg, FG, kadang turun. Apakah normal, Dok? AMLO-nya 5 mg, ELFG, kadang turun. Apakah itu normal? LEFG turun. Oke. Jadi kalau misalnya amlodipin itu hubungannya dengan darah tinggi ya? Oke, saya nggak tahu bahasanya di sini. Oke. ELFG itu sebenarnya untuk mengetahui dari fungsi ginjalnya. Jadi nanti kalau misalnya dari pemeriksaan darah itu ureum tinggi, nanti kita ada menghitung yang namanya ELFG. Oke. Artinya kemampuan ginjalnya itu untuk memfiltrasi. Masya Tuh, Allah. untuk menyaring lah gitu. Benar. Jadi kalau normalnya itu memang dia harus bisa di atas 90. Oke. Kalau di bawah itulah yang bermasalah. Nah, kalau misalnya dia sampai di bawah 15, itu kebanyakan yang harus melakukan cuci darah. Oke. Gitu. Baik. Nah, sedangkan amlodipin tadi fungsinya untuk obat tekanan darah. Dia tidak berhubungan dengan panas. Baik, ya paham Pak Aldo ya. Pak Aldo ini just looking around, dia grab. Mana-mana dia. Didengerin gitu. Kasih tahu deh gitu kan. Oke. Thank you ya Aldo ya, selalu sehat. Kalau driver biasanya harus banyak minum air putih ya. Dan juga nih kebanyakan driver itu suka menahan air kencing. Karena dia posisi duduk lama gitu. Benar. Jadi kalau kita mau buang air kecil, biarin aja penumpang tunggu ya, saya mau kencing dulu gitu ya. Tapi ya ini ya, cari toilet yang ini ya, nyaman begitu ya. Jadi ya ditahan-tahan begitu ya. Masya Allah. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Oke, nah ini Dok, ujung-ujungnya ini kan kita jangan sampai cuci darah. Nah itu dia. Kalau sampai cuci darah, katanya benarkah seumur umur? Kalau benar nggak seumur umur, kalau mau jujur itu benar. Ya, jadi sebenarnya cuci darah itu dia bukan mengobati, tapi dia menggantikan fungsi si ginjal tadi. Tapi tergantung juga ya penyakit gagal ginjal itu. Ada yang penyakit gagal ginjal akut, butuh cuci darah sementara. Ada juga yang tidak, yang kronis memang seterusnya. Tapi kita bisa mengontrol itu. Ada beberapa pasien juga nih di rumah sakit lengkap. Dia awal frekuensi hadir cuci darah itu 3 kali seminggu dengan kontrol yang baik, bisa turun jadi 2 kali seminggu ataupun sekali seminggu. Kalau dibilang sembuh, ginjalnya kembali normal, hampir tidak mungkin. Kalau saya bilang mustahil, nanti rupanya ada kejadian dari Allah. It's amazing, it's a miracle. Kita who knows ya. Tapi yang pasti ikhtiar kita. Nah, cara berobat yang baik dan benar soal kita. Nah, ke ini dulu. Oke, saya ke ini dulu deh, Pak Farudin. Ini saya baru dengar kemarin kita cuci darah nggak usah deh jauh-jauh, RSBK ada gitu kan alatnya. Wow, nah benar kan? Seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa hemodialisis atau penyakit ginjal itu merupakan salah satu program unggulan Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Dan ini merupakan terbesar di Kepri. Dan kita sudah mempunyai alat 36 yang beroperasi dan itu sudah dibedakan yang infeksius seperti hepatitis, ada yang terinfeksi HIV ataupun yang terbaru ini COVID. Nah ini rujukannya kami. Jadi kita memang cukup lengkap sekali. Dan bagi yang sudah mau cuci darah ataupun sedang cuci darah, kita bisa memakai fasilitas BPJS karena ini disampaikan bisa dibilang seumur hidup dan itu rutin dilakukan ya. BPJS yang seringnya pakai, jadi kita bisa memfasilitasi juga. Oke, ini langsung jawab Pak Farudin ya Dok, sama Pak Farudin, apakah bisa warga Singapura cuci darah di Batam? Nah ini langsung dijawab di respon mereka. Ya karena dia bentar lagi mau masuk ke Batam nih soalnya, karena border udah dibuka. Oke, gimana RSBK menyambut? Jadi semua bisa cuci darah di tempat kita. Oke.
dengan tadi apakah cuci darah itu sebelumnya sudah dilakukan di tempat lain atau mungkin baru. Nanti kalau mau baru cuci darah, biasanya ke spesialis dalam dulu, di dalam nanti untuk dibuatkan pengantar untuk dilakukan cuci darah. Namun kalau sudah rutin biasanya ada rujukannya. Masya Allah. Nah, administrasinya gimana? Saya kembali deh, Pak Mitra. Katakanlah ini temannya dari Singapura banyak nih, bisa nggak cuci darah? Ternyata bisa. Nah, rule-nya seperti apa kalau di bagian klinik ginjal? Biasanya kalau untuk cuci darah di klinik ginjal sendiri itu nanti dari dokter spesialis penyakit dalamnya merujuk untuk cuci darah ke kita. Nah, dari situ biasanya kita minta ini data pribadi dari pasiennya. Tapi biasanya kalau untuk dari pasien Singapura kan belum ada nih BPJS-nya. Rata-rata mereka pada bayar pribadi dulu. Nanti baru diurus di Batam BPJS-nya, baru bisa pakai BPJS. Masya Allah. Sekali cuci darah kalau boleh tahu rate-nya berapa sih, Dok? Kalau boleh nggak kita on air kan hari ini? Ini kan dia bisa ini kalkulir ya, calculating live ya, gitu ya. Ini ternyata more than cheaper Batam. Gue pindah deh gitu. Bisa jadi kan? Pakai ini berapa? Sekitar 1 juta sih per kali. Satu kali cuci darah. Iya. Kalau ada BPJS ditambah Nah, lagi ya. itulah keuntungan dari BPJS ini. Dia mau cover untuk darah itu memang kita bersyukur banget. Masya Allah. Banyak pasien-pasien yang cuci darah itu bisa tertolong. Di mana dulu sebelum adanya asuransi kesehatan seperti ini, itu banyak pasien yang tidak sanggup untuk cuci darah dan akhirnya meninggal. Sedih banget ya. Itu dia. Kadang dia dengerin penyakit udah bebanin dulu. Iya benar. Nah, padahal bebannya ringan sih sebenarnya. Tapi dia nggak tahu cara mengatasinya. Iya benar. Ya, mudah-mudahan ya. Ini Pak Mawar Syahid, Anda bisa langsung ya, tapi nanti ada BPJS istilahnya, ada kartunya begitu untuk lebih memudahkan dan ditanggung oleh pemerintah. Terima kasih Pak Mahmud. Ya mudah-mudahan nanti bisa warga-warga Singapura. Nah, silakan nanti ke RSBK. Boleh kita sambut. Bisa sambut ya. Kita bentangin red carpet nanti. Kalau mau bertanya-tanya juga bisa. Oke, kemana kalau bisa dia ingin konsultasi dari sebelum dia berangkat gitu kan? Biasa kan dia ini ditelepon dulu gimana persyaratannya, jadi dia tidak bolak-balik apa aja. kita sendiri punya akun sosial media ya. Bisa dicatat Pak Mahmud ya. Apa itu? Untuk Instagramnya itu ada KKG Batam dan untuk Facebook ada klinik ginjal RSBK. Jadi buat teman-teman yang mau tanya ini seputar cuci darah itu bisa langsung konfirmasi aja ke akun sosmed kita. Boleh diulangi lagi Mbak Ayu? Untuk akun Instagramnya itu ada KKG Batam. Untuk akun Facebook ada klinik ginjal RSBK. Masya Allah. Karena tadi dari hemodialisa. Hemodialisis. Hemodialisis. Saya pikir nama siapa? Oke. Ini ya tercanggih ya, dan pertama di Kepulauan Riau kemarin, Masya Allah. Oke. Rata-rata yang ini yang merujuk ke RSBK itu dari mana saja ini Pak Rudin? Kalau yang merujuk di rumah sakit Budi Mulyana itu berbagai daerah. Ada yang dari kalau mungkin sekarang ini kan sudah ada beberapa juga yang punya alat hemodialisis. Jadi untuk yang ada di Batam ini wilayah seputaran Batam saja. Kebanyakan karena mungkin dia nyari yang terdekat. Karena memudahkan juga transportasi dan segala macam. Dan bukan berulang-ulang. Baik, nah ini salah satu alternatif. Jadi kalau kita lihat ini ngapain lagi jauh-jauh, kalau di Batam tuh ada begitu. Ini menjawab peluang dan harapan dari masyarakat tentunya. Nah, kalau kita ini syarat-syaratnya ini yang secara administratif lah begitu, harus dapat rekomendasi dulu dari dokter yang bersangkutan atau seperti apa? Karena kita, saya mau medical check up deh. Nah, kita ke umum dulu, rule-nya seperti apa? Nanti diarahkan sama dulu. Saya dulu. Oke, silakan Dok. Jadi saya paparkan sedikit ya tentang klinik ginjal atau unit hemodialisis daerah di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam ini. Memang kita sampai saat ini masih yang terbanyak untuk ketersediaan mesinnya. Jadi beberapa pasien kita juga berasal dari luar kota Batam, misalnya dari Karimun, Tanjung Balai Karimun, ada dari Tanjung Pinang, ada dari Tuban dan segala macam. Nah, kalau misalnya ini kan pasien yang cuci darah itu ada 2 macam. Ada yang pasien baru dan ada pasien yang memang sudah sebelumnya pernah cuci darah. Nah, kalau untuk yang sudah pernah cuci darah itu bisa membawa salah satunya itu adalah surat traveling atau surat keterangan cuci darah dari tempat sebelumnya.
kalau dia ingin menggunakan BPJS sesuai dengan alur BPJS memang harus ke dokter spesialis penyakit dalam terlebih dahulu. Nanti baru dari dokter spesialis penyakit dalam dikirimkan rujukannya untuk ke unit HDI. Tapi kalau misalnya dia untuk membayar pribadi bisa langsung ke unit HDI karena tidak perlu mengikuti rule dari BPJS. Oke, jadi sebenarnya so easy and so simple ya. Jadi jangan pikiran dulu, aduh udah sakit kayak gini ribet deh, terus road jalan ke sana gimana? Karena di situ gampang ya. Oke, kalau nggak ngerti nanti ada security yang nganterin kan. Iya benar banget. Pak ini bangsal ini di ruangan mana ya? Jangan usah pusing-pusing gitu kan. Karena security di sana friendly semua saya lihat. Oke, karena kita baru nengok security udah sembuh sakit. Karena senyumnya itu ya. Oke, terus saya sekarang malam-malam di sana kan security baik-baik semua. Ini ada lagi yang nanya nih, Dok. Oke, salah satu bunda dari timnya Hijrah ini, Dok, ada cuci darah ke klinik ginjal. Sudah 2 kali dalam setiap pekan selama hampir 6 bulan terakhir. Nah, terus katanya ini benar-benar profesional, tim dokter dan perawatnya. Masya Allah. Ini gini nih Dok, ada ini nggak? Ada tips? Kadang gini nih, kalau tadi kami membahas soal kind of medicinal drugs, another kind of touch to see something good for our body, making strong people. Nah, istilahnya seperti ini. Jadi jangan pikirin yang lain, nanti sembuh dulu nih. Dari treatment dokter ada nggak untuk pasien-pasien khususnya yang mengalami cuci darah? Untuk apa nih? Nah, kekuatan emosional, fisikal mereka supaya nanti setelah itu kan pasti dia minum obat. Tapi terapi-terapi apa yang dilakukan oleh pihak medis di sana sehingga nanti tidak bisa berpindah lagi? Jadi yang membedakan kita kali ya, kalau kita di rumah sakit di Kebumen Batam memang perawat dan dokternya diharapkan bisa dekat dengan pasien. Karena sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk kemungkinan sembuh hampir tidak bisa ya. Jadi yang kita bangun itu adalah kekuatan dari psikisnya si pasien. Minimal bertahan. Iya. Karena kita maunya di HD sendiri, kita maunya itu si pasien bukan hanya cuci darah, datang untuk cuci darah saja, tidak. Tapi setelah dia pulang dari cuci darah, dia bisa beraktivitas seperti sebelum dia sakit. Jadi kalau misalnya dia buru pulang cuci darah atau hari berikutnya, dia harus bisa mengajar muridnya. Kalau misalnya dia pasien kami kan ada berbagai profesi ya. Ada mulai dari security. Jadi selain hari cuci darah, dia bisa bekerja mengikuti profesinya masing-masing. Dok, ada pantang larang nggak yang dimakan? Kalau setelah dia cuci darah? Banyak sebenarnya. Banyak banget, dan sebaiknya sih memang dikonsultasikan dengan dokternya. Itu karena tubuh seseorang itu nggak akan sama. Masya Allah. That's our body gitu ya. Iya, kalau saya pukul rata nanti, Dok, katanya kita nggak boleh makan pisang. Terus yang satunya bilang, saya kemarin makan pisang, kok nggak boleh. Jealous ya. Oke. Itu juga dengan ini ya Dok ya, tekanan darah. Dok, berapa tekanan darah yang normal untuk usia 50? Nah, ini masih banyak nanya nih. Iya, benar sebenarnya ya, untuk tekanan darah yang harus minum obat itu berapa ya, memang sesuai dengan guideline yang ada, memang di atas 140. Seperti itu. Kalau di bawah itu kita harapkan sih di bawah 130. Oke. Aduh, ini kita kayaknya dikejar waktu. Kayaknya simple ya. Padahal 2 pertanyaan baru Bayu. Soalnya ini baru 1. Oke. Jadi kita rewind lagi ya. Oke, ini sebenarnya kalau kita ada masa nih audien lebih seru lagi kan. Dari pojok sana silakan bertanya gitu ya. Biasa seperti itu saya bawain gitu. Oke. Mudah-mudahan ini menjawab juga. Pertanyaan ini masih banyak yang masuk ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa share dan kita tarik benang merahnya. Oke, kita ke kesimpulan. Pertama saya ke Pak Farudin dulu deh, silakan. Jelas sayang ginjal Anda dengan mengkonsumsi makanan dan minum yang sehat. Jadi rajin check up. Jangan takut ketika kita mau check up atau tahu penyakitnya, karena justru mencegah lebih baik daripada mengobati. Masya Allah. Dan one and only dan yang paling untuk jadi rujukan terbaik ada RSBK ya, karena punya hemodialisa. Masya Allah. Dan ini terbesar di Kepulauan Riau. Aduh mahal, jangan. Anda naik BPJS. Nah, itu dan dilengkapi dengan administrasi. Silakan Mbak Ayu, ada yang disampaikan sih? Semuanya mungkin lebih
lebih kontrol lagi ya ke dokternya, misalnya ada yang hipertensi gitu kan, kadang banyak nih orang-orang yang udah hipertensi tapi nggak mau kontrol ke dokter. Diharapkan lebih sering untuk kontrol ke dokter biar lebih terkontrol lagi dan mengurangi kemungkinan untuk cuci darah selanjutnya. Masya Allah. Ada lagi yang bertanya nih sebelum closing. Dok, ada ciri-ciri fisikis nggak dok? Ini kayaknya tanpa dia lihat urin ini kayaknya kurang ginjal deh. Nah, orang yang langsung doktrin gitu, ada nggak dari fisikis kita? Kalau dilihat ya rata-rata pas penyakit gagal ginjal itu biasanya lebih pucat dari yang lain. Oh, bukan dia putih. Bukan. Dia pucat karena berarti fungsi dari ginjal itu Oke. menghasilkan hormon pembentukan sel darah merah. Oh, Jadi kebanyakan putihnya nggak normal gitu, pucat ya. pucat, pokoknya Oke. pucat, terus dia lebih lemah tadi ya, lebih lemah, tidak beraktivitas berat, kemudian bengkak, bisa mukanya bengkak, kakinya bengkak gitu. Oh, gitu. Iya. Masya Allah. Dan sering gatal biasanya. Gatal tanpa sebab. Ini nggak alergi tapi gatal terus. Ginjal, ya, Masya Ya Allah. kemungkinan gitu. Oke, itu secara normatif ya kalau kita analisa secara kasat mata. Iya. Kalau kita ke kesimpulan. Jadi kalau misalnya teman-teman semua untuk sahabat RSUK keluarga juga, kalau punya sakit jangan ditahan, berobat saja, dengarkan dari saran dokternya apa, kemudian kalau misalnya divonis menderita suatu penyakit jangan menyerah, karena Allah juga sudah menyediakan itu untuk mengobatannya. Kalaupun sudah gagal ginjal, jangan putus asa. Memang hampir tidak mungkin kita sembuh, tetapi kita bisa melanjutkan hidup. Jadi bukan artinya kalau sudah cuci darah, hidup saya tidak berarti. Jangan pernah berputus. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dr. Widya Putri dan Mbak Ayunika dari administrasi Rumah Sakit Kemudian khusus di bagian klinik ginjal. Dan juga ada Pak Marudin sebagai perawatan dari manajer marketing Rumah Sakit Kemudian. Luar biasa sekali, mudah-mudahan dipahami dan diapresiasi. Ini banyak sekali WhatsApp yang masuk dan juga apresiasi juga buat tim medis di sana, katanya salah satu yang menjadi referensi benar-benar profesional, tim dokter dan perawat di sana. Mudah-mudahan ini mampu terpertahankan, Amin. setidaknya sakit tidak jadi beban, tapi kita mampu bertahan di tengah kita menderita sakit dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar sekali. Masya Allah. Terima kasih banyak yang sudah WhatsApp dan juga berpartisipasi. Mudah-mudahan kebahagiaan Anda dan penderitaan Anda ini bagian juga dari kami. Mudah-mudahan kita tengarai semua ada solusinya. Sehat bersama SBK Padang. Saya Usman Ridho, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih banyak. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Masa ya? Kalau saya jawab pertanyaan pertama, jadi